Halo semuanya, apa kabar hari ini dengan kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, kita akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, yakni masih berkaitan dengan berpikir delusi. Tapi kali ini kita akan mengupasnya lebih jauh, yakni tentang keterampilan berpikir kritis. Dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mengelola delusi. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang rasional. Ini bukan hanya tentang menemukan jawaban yang benar, tetapi juga tentang mempertanyakan apa yang kita dengar dan lihat. Terlebih, dalam dunia yang penuh dengan informasi yang berlebihan dan seringkali menyesatkan, keterampilan ini menjadi semakin penting. Salah satu tantangan terbesar dalam berpikir kritis adalah mengenali dan mengelola delusi, keyakinan, atau pandangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya yakni delusi. Delusi dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang kuat dan salah, yang dipegang meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang mungkin percaya bahwa mereka memiliki kemampuan luar biasa, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Delusi dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk delusi grandios, keyakinan berlebihan tentang diri sendiri, dan delusi paranoid, keyakinan bahwa orang lain memiliki niat jahat terhadap mereka. Apakah kalian pernah mengalami situasi di mana seseorang berpegang pada pendapatnya meskipun fakta menunjukkan sebaliknya? Coba ceritakan pengalaman kalian di komentar. Jadi bagaimana berpikir kritis dapat membantu kita mengelola delusi? Dengan berpikir kritis, kita dapat mengevaluasi informasi secara lebih baik, mempertanyakan asumsi kita sendiri, dan mencari bukti yang mendukung atau menentang keyakinan kita. Mengapa berpikir kritis penting? Karena berpikir kritis adalah proses mental yang melibatkan analisis, evaluasi, dan sintesis informasi. Ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan memahami informasi dengan lebih mendalam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa berpikir kritis sangat penting dalam konteks mengelola delusi. Pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri. Dengan berpikir kritis, kita dapat lebih memahami keyakinan dan asumsi yang kita pegang. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk pikiran, perasaan, dan motivasi. Berpikir kritis berkontribusi pada kesadaran diri dengan cara seperti refleksi diri. Dengan merenungkan tindakan dan keputusan kita dapat memahami pola pikir dan perilaku yang mungkin tidak sehat. Lalu juga identifikasi bias. Kita semua memiliki bias yang mempengaruhi cara kita melihat dunia. Berpikir kritis membantu kita mengenali bias ini dan mengurangi pengaruhnya. Selanjutnya yaitu pengembangan empati. Memahami perspektif orang lain melalui analisis kritis dapat meningkatkan empati kita, membuat kita lebih terhubung dengan orang lain. Kedua yaitu mengurangi risiko bias. Berpikir kritis membantu kita mengenali bias kognitif yang dapat memengaruhi penilaian kita. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi sambil melihat orang-orang berlalu lalang. Tiba-tiba, seseorang berjalan mendekat dan mulai berbicara tentang teori konspirasi yang mengklaim bahwa seluruh dunia sedang dikendalikan oleh kelompok rahasia. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu langsung percaya? Atau mungkin mempertanyakan informasi tersebut? Disinilah pentingnya berpikir kritis, terutama dalam konteks mengelola delusi dan mengurangi risiko bias. Bias adalah kecenderungan untuk berpikir atau bertindak dengan cara tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya objektif. Bias dapat muncul dari pengalaman pribadi, emosi, atau bahkan lingkungan sosial kita. Dalam banyak kasus, bias dapat menyebabkan kita menerima informasi yang tidak akurat atau menilai situasi secara tidak adil. Ketika kita terjebak dalam pola pikir bias, kita berisiko mengabaikan fakta. Kita mungkin mengabaikan bukti yang bertentangan dengan keyakinan kita. Membuat kesimpulan yang salah, bias dapat menyebabkan kita menarik kesimpulan yang tidak berdasar, menghancurkan hubungan. Ketidakmampuan untuk melihat perspektif orang lain dapat menciptakan konflik dan ketegangan dalam hubungan sosial. Berpikir kritis berfungsi sebagai alat untuk membantu kita mengenali dan mengatasi bias. Mari kita lihat bagaimana berpikir kritis dapat mengurangi risiko bias. Pertama yaitu mendorong pertanyaan yang dalam. Berpikir kritis mengajak kita untuk tidak menerima informasi begitu saja. Dengan mengajukan pertanyaan seperti, apa bukti yang mendukung klaim ini? Apakah ada sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita menggali lebih dalam dan mencegah kita
terjebak dalam pemikiran satu arah. Kedua, yaitu mengevaluasi sumber informasi. Dalam dunia informasi yang melimpah ini, tidak semua sumber dapat dipercaya. Berpikir kritis mendorong kita untuk memeriksa kredibilitas sumber, mencari tahu latar belakang penulis atau pembicara, memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang sahih dan diakui. Ketiga adalah mengetahui diri sendiri. Salah satu aspek terpenting dari berpikir kritis adalah kesadaran diri. Dengan memahami bagaimana pengalaman dan emosi kita mempengaruhi cara kita berpikir, kita dapat mengidentifikasi bias pribadi, mencoba melihat situasi dari perspektif yang berbeda, mengurangi pengaruh emosi pada penilaian kita. Dengan mengasah kemampuan berpikir kritis, kita tidak hanya melindungi diri dari delusi dan bias, tetapi juga membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Kita menjadi lebih bijaksana, lebih empatik, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Jadi ketika kamu berada di kafe itu lagi dan seseorang mulai berbicara tentang teori konspirasi, ingatlah, berpikir kritis adalah alatmu untuk menavigasi lautan informasi yang seringkali membingungkan ini. Pentingnya berpikir kritis yang ketiga adalah mendorong pemecahan masalah. Ketika kita menghadapi masalah atau tantangan, berpikir kritis memungkinkan kita untuk mencari solusi yang lebih efektif. Bayangkan kamu sedang berada di tengah hutan yang lebat. Di sekelilingmu, ada banyak jalan setapak yang bercabang ke berbagai arah. Tanpa peta atau petunjuk, kamu bisa saja tersesat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, berpikir kritis berfungsi seperti peta, yang membantumu menavigasi melalui informasi yang kompleks dan seringkali membingungkan. Ini sangat penting, terutama ketika kita menghadapi delusi, keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berpikir kritis bukan hanya alat untuk menghindari delusi, itu juga merupakan keterampilan penting dalam pemecahan masalah sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip-prinsip berpikir kritis, kita dapat mengatasi tantangan dengan lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi ketika kamu menghadapi situasi sulit atau merasa terjebak dalam delusi, ingatlah bahwa berpikir kritis adalah peta yang akan membantumu menemukan jalan keluar dari hutan kebingungan tersebut. Pentingnya berpikir kritis yang keempat adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk berpikir kritis membantu kita beradaptasi dengan situasi baru. Kemampuan beradaptasi sangat penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Ketika kita mampu berpikir kritis, kita dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru. Fleksibilitas pikiran. Dengan berpikir kritis, kita belajar untuk tidak terpaku pada satu pandangan. Misalnya, jika kamu percaya bahwa semua orang di lingkunganmu tidak menyukaimu, berpikir kritis akan membantumu melihat kemungkinan lain. Mungkin mereka hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketika dihadapkan pada situasi sulit, kemampuan untuk menganalisis informasi dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang akan membantumu membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Berpikir kritis bukan hanya alat untuk mengatasi delusi, itu juga merupakan keterampilan penting dalam meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip berpikir kritis, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan efektif. Jadi ketika kamu merasa terjebak dalam labirin pikiranmu sendiri, atau menghadapi ketidakpastian dalam hidup, ingatlah bahwa berpikir kritis adalah kunci untuk membuka pintu menuju adaptabilitas yang lebih baik. Lalu mari kita eksplorasi beberapa teknik berpikir kritis yang dapat digunakan untuk mengelola delusi. Setiap teknik akan disertai dengan contoh praktis dan pertanyaan reflektif untuk membantu Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu pertanyaan fundamental. Apa itu? Teknik ini melibatkan mengajukan pertanyaan dasar tentang keyakinan Anda. Ini membantu Anda menggali lebih dalam dan memahami akar dari keyakinan tersebut. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak pernah berhasil dalam pekerjaan, tanyakan pada diri sendiri, apa buktinya? Apakah saya benar-benar tidak pernah berhasil? Cobalah untuk menuliskan keyakinan negatif yang Anda miliki tentang diri sendiri. Setelah itu, ajukan pertanyaan fundamental untuk setiap keyakinan tersebut. Hal ini akan membantu Anda mendapatkan perspektif yang lebih jelas. Teknik kedua adalah analisis bukti. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis bukti yang mendukung atau membantah keyakinan Anda. Jika Anda percaya bahwa orang lain tidak menyukai Anda, cobalah untuk mencatat interaksi positif yang Anda miliki dengan orang lain. Apakah terdapat bukti nyata bahwa mereka tidak menyukai Anda?
Teknik ketiga adalah mengidentifikasi bias kognitif. Bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang dapat memengaruhi penilaian kita. Mengidentifikasi bias ini membantu kita melihat situasi dengan lebih objektif. Misalnya, jika Anda cenderung memperhatikan kritik dan mengabaikan pujian, Anda mungkin mengalami bias negatif. Sadari pola ini dan coba untuk seimbang dalam menilai diri sendiri. Setiap kali Anda merasa terjebak dalam pemikiran negatif, luangkan waktu untuk mencatatnya. Kemudian, identifikasi jenis bias kognitif apa yang mungkin terjadi dalam pikiran Anda. Teknik keempat adalah mencari perspektif lain. Teknik ini melibatkan mencari sudut pandang orang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang situasi. Diskusikan keyakinan Anda dengan teman dekat atau anggota keluarga. Tanyakan pendapat mereka tentang situasi tersebut. Kelima adalah refleksi diri. Refleksi diri melibatkan merenungkan pengalaman dan perasaan Anda untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Luangkan waktu setiap minggu untuk menulis jurnal tentang perasaan dan keyakinan Anda. Ini akan membantu Anda melihat pola dan pertumbuhan seiring waktu. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri, dan 3 hal yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Hal ini akan membantu Anda memahami emosi Anda lebih baik. Teknik keenam adalah menerapkan logika dan alasan. Menggunakan logika untuk mengevaluasi argumen dan klaim dapat membantu Anda mengidentifikasi kesalahan dalam pemikiran. Jika Anda berpikir bahwa semua orang tidak menyukai Anda karena satu komentar negatif, tanyakan pada diri sendiri. Apakah satu komentar ini cukup untuk menyimpulkan bahwa semua orang tidak menyukai saya? Cobalah untuk menuliskan argumen Anda secara terstruktur, premis, alasan, dan kesimpulan. Ini akan membantu Anda melihat apakah argumen tersebut valid atau tidak. Teknik ketujuh adalah berlatih mindfulness. Mindfulness adalah praktik kesadaran penuh terhadap pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Ini membantu Anda mengenali delusi tanpa terjebak di dalamnya. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi atau melakukan latihan pernapasan. Ini akan membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran Anda. Cobalah aplikasi meditasi atau lakukan latihan pernapasan sederhana setiap pagi. Amati bagaimana perasaan Anda setelahnya. Teknik yang terakhir adalah mencari bantuan profesional. Jika delusi sangat mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, mencari bantuan dari profesional kesehatan mental adalah langkah yang bijak. Terapis dapat membantu Anda memahami akar penyebab delusi dan memberikan strategi untuk mengelolanya. Jangan ragu untuk mencari profesional. Jika Anda merasa kesulitan mengatasi delusi sendiri, menyadari bahwa bantuan tersedia adalah langkah pertama menuju perubahan positif. Mengelola delusi bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan menggunakan teknik berpikir kritis, Anda dapat mulai melihat dunia dengan cara yang lebih jelas dan objektif. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki momen keraguan dan kebingungan. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan menerapkan teknik-teknik ini secara konsisten, Anda akan belajar untuk mengenali delusi ketika mereka muncul dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya dengan bijak. Selamat berpetualang dalam dunia berpikir kritis. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin membahas lebih lanjut tentang topik ini, jangan ragu untuk bertanya. Jadi teman-teman, berpikir kritis adalah alat yang sangat kuat dalam mengelola delusi. Dengan mempertanyakan keyakinan kita dan mencari bukti, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan hidup yang lebih sehat secara mental. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, subscribe untuk video menarik lainnya, dan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, stay critical.